Hai guys, ketemu lagi bersama saya, El Crime Store. Semoga kalian sehat semua ya. Kali ini tuh saya akan membawakan cerita kasus pilu yang terjadi pada gadis Malang yang berusia 8 tahun. Semoga kalian suka ya. Tanpa basa-basi, let's go. Pada tahun 1987, saya Rifasfar kala itu berusia 7 tahun dan dia itu tinggal bersama ibu dan adik-adiknya. Dia itu hampir tidak pernah bertemu ayahnya lagi karena Patricia, ibunya itu mendapatkan hak asuh penuh ya. Masalahnya, Patricia ini tuh adalah seorang pecandu alkohol ya, dan dia itu tidak seperti ibu-ibu pada umumnya, dan bahkan dia itu selalu kasar pada anak-anaknya loh. Saya berperan sebagai seorang ibu dari kedua adiknya karena dia itu yang tertua. Sementara ibunya sibuk menjejakkan diri untuk sekedar beli alkohol gitu. Dan dia itu sering membawa pulang pacar-pacarnya. Di antara pria-pria itu, salah satunya adalah Ray White ya. Awalnya Ray itu tampak baik kepada anak-anaknya, memberikan hadiah ataupun jajan gitu. Karena Patricia itu sudah menjalin hubungan dengan Ray lebih lama daripada pria-pria lainnya. Ray mulai mencoba mengambil alih figur sebagai seorang ayah ya buat anak-anak itu. Sayangnya dia itu mulai membawa saya jalan-jalan sendirian gitu. Tapi ibunya itu tidak melakukan apa-apa, kayak bodoh amat gitu. Yang tidak diketahui Patricia adalah Ray itu telah memperkaos saya guys. Kasihan banget ya, 8 tahun loh. Dan Ray juga mengancam saya untuk tidak bilang ke siapapun atau dia akan membunuh adik-adiknya. Kan ngeri banget, psikopat sih menurutku ini orang. Ibunya juga egois banget, kayak bisanya itu enak-enak aja gitu, nggak peduli anak-anaknya, kayak sakit jiwa juga ibunya ini. Layanan perlindungan anak itu sudah dipanggil ke rumah beberapa kali ya saat saya itu menderita luka bakar akibat rokok yang disudutkan ke tangannya gitu, atau bibir dia itu memar-memar, tapi tak ada perubahan dalam hidupnya loh. Perlindungan anak pun tidak melakukan apa-apa gitu. Padahal jarang banget loh di Amerika itu ada anak ditelantarkan oleh pemerintah. Jadi kayak pokoknya anak itu prioritas kalau di sana itu. Berbulan-bulan saya menjalani cobaan beratnya dalam diam loh. Dia melakukan semua yang dia bisa untuk melindungi adik-adiknya. Betapa mulianya ya, anak ini tuh baru berumur 8 tahun loh, tapi hatinya itu kayak malaikat. Setelah bertahun-tahun bersama, Patricia akhirnya meninggalkan Ray dan jatuh ke pelukan pria lain. Ibunya ini kayak apa ya? Gila laki-laki, kayak gatel gitu. Pada tanggal 21 September 1988, Patricia itu meninggalkan anak-anaknya untuk pergi ke sebuah bar seperti biasanya gitu. Dia meninggalkan pacar barunya untuk menjaga anak-anaknya, kan gila nih ibu. Pada pukul 12.30 malam, saya itu dibangunkan oleh seorang pria dan membawanya keluar dari rumah. Saat dia melihat ke atas, ternyata pria itu adalah Ray guys. Saya lalu bertanya kemana mereka akan pergi, dan Ray itu menjawab bahwa mereka itu akan menemui ibunya. Kan kalau anak kecil dibohongin kan juga ya ngikut aja gitu, dan nggak tahu gitu kalau Ray itu ternyata bohong. Dia membawa saya keluar lewat pintu belakang dan menempatkan dia tuh di kursi depan mobilnya. Kemudian Ray itu kembali lagi ke dalam rumah. Ketika keluar, saya itu melihat Ray sedang menggendong Sarah gitu, lalu menaruhnya di kursi belakang. Ray mulai menjalankan mobilnya. Setelah 20 menit, mobil itu melambat dan berbelok lalu berhenti. Tetapi tak ada tanda-tanda ibu mereka itu di sana. Ray pergi ke bagasi mengambil beberapa barang lalu membuka pintu belakang di mana Sarah duduk, lalu dia itu mengikat tangan gadis itu. Setelah itu, dia itu memperkaos saya ya yang ada di kursi depan. Gadis Malang itu tuh baru berusia 8 tahun loh. Sarah melihat kelakuan bejat Ray sehingga akhirnya dia itu mulai menangis histeris. Ya gimana enggak ya, gadis seusia dia gitu melihat di depan matanya itu melihat kejadian yang sangat mengerikan, dan kayaknya tuh nggak fair gitu untuk anak seusia dia melihat kayak gitu ya.
Tiba-tiba ada mobil belok ke arah mereka, lalu Ray itu mengancam Sarah agar diam. Saya itu hanya berharap semoga pengemudi itu tuh melihat celana pendek Ray yang berlumuran darah. Tapi Ray bilang ke pengemudi itu bahwa mobil dia itu sedang bermasalah. Lalu pria itu pergi begitu saja, meninggalkan mereka gitu. Saat mobil itu pergi, harapan saya dan adiknya untuk bebas itu pupuslah sudah ya. Kasihan banget nih anak. Pada pukul 6 pagi, selama 5 jam loh, saya itu dalam penculikan ya. Bisa dibayangkan bagaimana penderitaan saya ya guys. Ray itu akhirnya menyuruh saya untuk berdiri di luar mobilnya. Lalu dia mengambil Sarah yang masih terikat di kursi belakang ya. Dan dia itu menggendong Sarah dan menyuruh saya itu untuk berjalan di depannya menuju ke hutan. Dia menurunkan Sarah di sisi pohon. Saat itu, saya itu sedang berhadapan-hadapan dengan si Ray ini. Lalu Ray itu menyuruh saya untuk berdoa. Saat saya berdoa, saat itulah Ray mengeluarkan pisaunya. Untuk nextnya ya guys, ini yang yang takut atau yang ngeri, suka ngeri gitu jangan dengerin ya, karena nextnya itu benar-benar sangat sadis dan sangat mengerikan. Ray menodongkan pisau tepat di leher saya dan mencoba untuk membunuhnya. Lalu saya itu jatuh ke tanah. Saya itu masih sadar dan berpikir dia itu harus berpura-pura mati. Jika tidak, dia akan kembali untuk memastikan bahwa saya itu benar-benar telah mati gitu. Lalu Ray mendekati Sarah. Gadis itu tuh menjerit lalu jatuh ke tanah ya. Setelah beberapa saat, Ray itu masuk ke dalam mobil dan pergi begitu saja gitu, meninggalkan mereka berdua. Dan Sarah itu masih pura-pura mati itu sampai suara mobil Ray itu menjauh. Sementara itu, saya akhirnya berani bergerak lagi ya setelah sekian lama dia itu pura-pura mati. Dia memanggil-manggil nama Sarah berulang kali namun tak ada jawaban. Saat itu, yang ada di pikiran saya hanyalah mendapatkan pertolongan untuk dia dan adiknya. Saya mulai berjalan menuju ke jalan utama sambil memegangi tenggorokannya yang sedang berlumuran darah. Tiba-tiba ada sebuah truk warna biru lewat, lalu saya itu melambaikan tangannya dan truk itu berhenti tepat di samping saya. Meskipun setengah sadar ya, satu hal yang jelas dalam pikiran saya adalah Sarah dan pria yang telah membunuhnya. Monster itu loh guys, yang telah memberkausnya dan membunuh adiknya. Tega banget ya, ada loh manusia kayak gitu di dunia ini. Ada loh, ada banyak sebenarnya. Kedua pasangan itu lalu berhenti dan mendekati gadis itu. Sang suami lalu memberinya kaos untuk menahan lukanya. Sementara sang istri itu menelpon 911 guys. Pada pukul 6.30 pagi, kantor Sheriff Rosa Country itu menerima panggilan sang wanita tadi. Sersan Bill McCordy adalah orang yang pertama tiba di tempat kejadian, diikuti oleh EMT. EMT itu semacam emergency medical team ya, kayak ambulan gitu sih kalau menurutku. Sementara para medis itu membawa gadis itu ke dalam ambulan. Dia memberitahu Sersan McCordy untuk mendapatkan cerita detail tentang kejadian dari saya saat itu juga loh. Karena menurut para medik, dia itu tidak yakin bahwa saya itu akan hidup lebih lama lagi. Mengingat kondisinya ya, gadis itu tuh malang banget, sumpah aku tuh sedih banget sampai nggak bisa berkata-kata sih, kasihan banget gitu. Dengan setengah sadar, gadis itu tuh menceritakan tentang monster yang mengerikan itu. Dia memohon kepada Sersan untuk pergi menyelamatkan adiknya Sarah. Tapi, sebelum gadis itu dilarikan ke rumah sakit, Sersan McCordy itu menanyakan satu pertanyaan terakhir ya, yang akan mengubah segalanya pokoknya. Sersan itu bertanya, siapa yang melakukan ini kepadamu, dan gadis itu tuh menjawab, Ray yang melakukannya, Sersan gitu. Bener-bener gadis yang tough, tangguh banget gitu. Dia baru umur 8 loh, padahal gua aja kayaknya nggak sanggup sih. Dalam hitungan beberapa menit setelah mendengar cerita saya, petugas itu langsung meluncur ke kediaman Ray White. Pada tanggal 22 September jam 7 pagi, saat saya dilarikan ke rumah sakit, Sersan Bill McCordy itu menyusuri jalan atas informasi saya ya, di mana dia akan menemukan adiknya Sarah di sana. Jantung saya itu tuh sempat berhenti ya di dalam ambulan. Tapi Tuhan itu tuh masih sayang sama dia ya, karena 2 kali itu dia menjalani operasi untuk menjahit luka di lehernya. Ketika dia bangun, dia itu
cuma berpikir monster itu si Ray tadi. Dan dia bertekad untuk menjebloskan Ray ke dalam jeruji besi untuk waktu yang lama loh. Itu gadis 8 tahun tuh berpikiran seperti itu. Hebat banget, sumpah aku salut banget sama nih si saya itu. Jarang ada cewek atau gadis seumuran dia begitu berani gitu. Pada tahun 1989, Ray White diadili dan saya itu berdiri di sana sebagai saksi melawan monster yang telah membunuh adiknya. Juri memutuskan bahwa Ray White bersalah atas penculikan, pelecehan seksual, percobaan pembunuhan, dan pembunuhan tingkat pertama. Dia dijatuhi hukuman mati. Kayaknya sih emang harus sepantas-pantasnya tuh dihukum mati gitu. Saya kini bekerja sebagai polisi bagian New York ya. Gadis Malang itu tuh sekarang udah gede dan dia itu sebagai polisi sekarang. Sampai sekarang pun dia itu masih melanjutkan tugasnya untuk melindungi orang-orang yang membutuhkannya. Berarti dia itu emang mendedikasikan hidupnya untuk mengabdi ya. Bener-bener salut nih sama anak. Dulunya sangat trauma, hidupnya itu penuh dengan derita, dan gedenya itu dia itu benar-benar mengabdikan hidupnya untuk negara dan orang-orang yang benar-benar membutuhkan dia gitu. Oke guys, segitu dulu ceritaku ya. Jika kalian menganggap cerita ini menarik, jangan lupa ya untuk klik tombol suka dan silahkan komen apakah menurut kalian Ray White ini tuh layak dihukum seumur hidup. Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa di subscribe biar aku tambah semangat untuk bikin konten-konten selanjutnya. See you in my next video. Love you all. Bye-bye.